perkenalkan, di sini saya perawan dulu ya Bu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Desi Arisandi. Umurnya berapa ya Bu ya? 32 tahun. 32 tahun ya Bu ya. Baik, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai alat kontrasepsi IUD ya Bu ya. Di sini tujuannya untuk agar Ibu mengetahui apa itu alat kontrasepsi IUD dan efek sampingnya ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Sudah siap Ibu? Iya. Baik, saya mulai ya Bu ya. Ini yang pertama mengenai pengertian alat kontrasepsi IUD ya Bu ya. Ini adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari rangkap plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral ya Bu ya. Ini ada beberapa jenis AKDR Bu. Ini yang pertama namanya Lippes loop ya Bu ya. Lalu yang kedua ada Safety coil, ini seperti ini ya Bu ya gambarnya. Lalu yang gambar C ini ada Dana Super. Lalu yang gambar terakhir itu ada Copper T ya Bu ya. Selanjutnya ada Copper 7 atau biasa disebut Graphic Guard. Kemudian ada Multilode seperti ini. Yang terakhir ada Progesteron IUD seperti itu ya Bu ya. Yang umum beredar itu dipakai di Indonesia ada 3 macam Bu. Yang pertama ada IUD Copper T. Ini terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan ya Bu ya. Dipasangnya di lengan Bu. Seperti ini gambarnya. Seperti ini Bu ya. Lalu yang kedua ada IUD Novate Bu. Itu sama Bu, terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan IUD bentuknya agak melengkung Bu, tanpa ada tembaga. Tembaga itu hanya ada pada batang Bu di AKDR IUD ini. Jenisnya kayak gini ya Bu ya. Lalu yang ketiga ada IUD Mirena. Gambarnya seperti ini Bu. Itu berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu yang menyusui ya Bu ya, karena tidak menghambat ASI. Untuk waktu pemasangan IUD itu yang pertama bisa kapan saja Bu, dalam siklus haid selama yakin tidak hamil Bu. Lalu yang kedua pemasangannya setelah persalinan Bu. Boleh dipasang setelah 48 jam pasca persalinan. Boleh juga dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan ya Bu ya. Dan dipastikan ibu tidak hamil. Lalu yang ketiga dipasang saat setelah keguguran Bu atau saat mengalami aborsi. Itu jika mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir boleh dipasang jika tidak ada infeksi ya Bu ya. Tapi jika keguguran lebih dari 7 hari terakhir boleh dipasang, dipastikan tidak hamil. Kemudian jika terjadi infeksi boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh ya Bu ya. Pakai metode kontrasepsi lain terlebih dahulu sebelum pasang IUD. Lalu yang keempat, jika ganti dari metode lain. Jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir, AKDR boleh dipasang ya Bu ya. Untuk waktu kontrolnya setelah dilakukan pemasangan, pengguna KB spiral dianjurkan kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya Bu ya pasca pemasangan, untuk memastikan bahwa KB spiral itu tetap pada tempatnya dan tidak bergeser ya Bu ya. Lalu efek sampingnya yang pertama ada spotting, yang kedua perubahan siklus menstruasi, yang ketiga amenor, yang terakhir desimer ya Bu ya. Yang kelima ada menorrhagia, yang keenam flor albus, yang ketujuh perdarahan postseksual. Kemudian untuk indikasi pemasangan IUD itu yang pertama ada gangguan metabolik, selanjutnya gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun ya Bu ya. Untuk kontraindikasinya ada kehamilan. Jadi kalau
mau pasang IUD dipastikan dulu bahwa tidak hamil ya Bu ya. Lalu infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar, siklus haid berat. Lalu selanjutnya ada bentuk rahim tidak normal, dan yang terakhir penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga ya Bu ya. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah jelas. Baik Ibu, ini saya sudah selesai ya Bu ya penyampaian materinya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Sudah paham ya Bu ya? Tidak. Baik, kalau begitu tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu ya. Untuk efek samping pemasangan IUD apa saja Bu ya? Perubahan siklus menstruasi, minor dan aminor. Baik, betul sekali ya Ibu ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya, sampai di sini dulu materi dari saya. Ya. Jika nanti ada pertanyaan Ibu bisa hubungi saya Bu ya. Permisi Bu, assalamualaikum.